Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mahasiswa UPI dimanapun Anda berada, bahan inisiasi ini adalah merupakan rangkuman dari beberapa PowerPoint, dan kami di sini sudah mengambil salah satu karya dari Ibu Ropi Marlina, sarjana ekonomi Magister Ekonomi Syariah, yang merupakan penulis pertama dari mata kuliah fikih muamalah. Ini adalah inisiasi tuton ke-1. Saya berharap kepada Anda sekalian bisa mengikuti dengan seksama apa yang nanti akan disampaikan lewat PowerPoint ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya cintai dan banggakan selaku mahasiswa. Sekarang kita melihat bagaimana pengertian dari fikih muamalah, yang kita tahu bahwa di sini terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih dalam secara etimologi adalah berasal dari kata bahasa faqaha, yang artinya mendalami sesuatu atau menuntut kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Jadi fikih dapat diartikan sebagai mengetahui hukum-hukum syar'iyah, amaliyah, perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Al-Jurjani, bahasa paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Istilah mengetahui hukum-hukum syar'a amaliyah mengenai perbuatan perilaku dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, fikih adalah ilmu yang dihasilkan melalui pemikiran serta ijtihad, penelitian, dan memerlukan wawasan dan perenungan. Dan itu tentunya memerlukan proses. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikatakan sebagai faqih, ahli dalam bidang fikih, karena tidak ada sesuatu pun baginya yang tidak diketahui. Jadi segala sumber ilmu itu diketahui oleh Allah, bukan cuma ilmu fikih. Sementara menurut Al-Ghazali, fikih diartikan sebagai mengetahui dan memahami. Fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syar'a yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, wadra'an, adaan, dan yang sejenisnya. Kemudian fuqaha sama dengan ulama. Ya, ulama bisa dilihat sama dengan fuqaha. Kenapa? Ilmu fikih itu adalah ilmu furu', ilmu hal, ilmu halal dan haram, ilmu syara' dan hukum. Faqih, mujtahid, karena harus mampu melakukan ijtihad dalam menyelesaikan hukum fikih yang tidak secara jelas dan qadih dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata fikih secara umum diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, mengetahui dan menjaga hukum-hukum fikih yang terperinci, atau dalam bahasa Arab ada al-furu' al-fiqhiyah, atau bagian darinya. Yang kedua, hukum-hukum syariah, baik yang bersifat qati yang dijelaskan secara tegas oleh wahyu atau zanni yang diistinbatkan dan dikeluarkan oleh para mujtahid muqallid dengan menggunakan kaidah dan usul para pemimpin mazhab mereka. Jadi seperti ini pengertian fikih secara umum, seperti yang terlihat dalam slide ini. Lanjut. Nah, kita lihat pada slide berikutnya, berurusan dagang. Ini berarti kita terkait dengan pergaulan antar sesama. Nah, di sini kita diperhadapkan pada muamalah, di mana terjadi interaksi antara dua pihak. Nah, itu diatur dalam hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu yang lainnya. Ada beberapa pendapat ya dari para ulama. Pertama dari muamalah oleh Muhammad Yusuf Musa, menyatakan bahwa peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga
kepentingan manusia. Jadi itu sangat perlu. Kemudian yang kedua, aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hablum minallah, dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, sebagaimana dikatakan tadi adalah fikih muamalah maliyah. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa dalam Ghufrun Ajib menyatakan bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan, serta penyelesaian perselisihan di antara mereka. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'iyah yang terkait dengan hubungan antara manusia dan dalilnya yang terperinci. Sementara menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa fikih muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan. Pengertian fikih muamalah ini lebih sempit karena mencakup interaksi dan transaksi muamalah yang terkait dengan harta benda. Sementara itu, fikih muamalah maliyah dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya, berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan, dan lain-lain. Urgensinya agar dapat melakukan praktik muamalah sesuai ketentuan syariat, apalagi dalam dunia transaksional pada zaman sekarang yang dinamis, yang selalu bergerak dan tidak akan diam dan selalu melakukan akselerasi yang begitu cepat. Nah, disitulah pentingnya memahami muamalah maliyah. Berikut ini kita lihat klasifikasi fikih. Nanti terlihat bahwa bagaimana strukturnya. Klasifikasi fikih ini terbagi dua, ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Dan semuanya secara langsung bisa kita lihat bagaimana breakdownnya. Kalau fikih ibadah itu terdiri dari ibadah mahdah, kemudian juga ibadah ghair mahdah. Sementara untuk fikih muamalah itu ada kepemilikan, kemudian pembatalan, pemberian wewenang, pencabutan wewenang, pemberian kepercayaan, dan kerjasama. Nah, inilah merupakan klasifikasi fikih sebagaimana tergambar dalam gambar satu ini. Nah, bagaimana ruang lingkup dari al-muamalah al-adawiyah? Yaitu yang pertama, ridha, tidak terpaksa, jujur, bebas dari unsur gharar, menjauhi istikrar atau penimbunan, menjauhi riswah atau sogok, menjauhi hadis tadlis, menjauhi tadlis tidak transparan, ya. Kemudian transparan. Nah, inilah beberapa ruang lingkup yang terkait dengan al-muamalah al-adawiyah. Dan kita lanjutkan ya. Ruang lingkup al-muamalah al-amaliyah sebagaimana terlihat dalam diagram berikut, yaitu dari jual beli yang dikenal dengan al-ba'i, kemudian kada yang menggadak ya dikenal dengan al-ran, kemudian sewa menyewa, al-ijara, kemudian pesanan al-istisna, kemudian yang berikutnya adalah jasa tanggungan al-kafalah, kemudian pengalian utang al-iwalah, kemudian ada yang namanya pemberian kuasa ya. Ada yang namanya perdamaian al-sulh, adanya kerjasama al-syirkah, bagi hasil al-mudarabah, pemberian hibah al-hibah, dan titipan atau al-wadiyah. Jadi ini beberapa ruang lingkup dari ruang lingkup al-muamalah amaliyah. Kita masuk ke objek kajian ya. Objek kajian dalam fikih muamalah ini adalah tentang harta atau al-mal, kemudian hak-hak kebendaan al-hukuk,
kemudian ada hukum perikatan atau al-aqd. Nah, ketiga jenis objek ini nanti akan dibahas ya dalam fikih muamalah ini. Semoga nanti akan bisa mengikuti dengan baik ya. Lanjut. Kemudian kita masuk ke klasifikasi fikih muamalah maliyah. Ya, di sini ada konsep harta, hak dan kepemilikan. Nah, ada konsep akad, hukum benda yang bersinggungan dengan fikih muamalah maliyah, ada akad-akad khusus. Nah, itu semua terdiri dari jual beli, qada'i, syirkah, ijarah, kafalah, wadiah dan lain-lain. Itu nanti akan kita pelajari pada sesi selanjutnya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi mata kuliah fikih muamalah. Prinsip dasar ya, itu hal-hal yang mendasari ya, yang merupakan landasan berpijak ya. Jadi prinsip mendasar dari muamalah adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengembangkan dan melestarikan bumi. Bumi ini ditentukan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, bukan dibinasakan. Dan ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang artinya sebagai berikut, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi landasan ini adalah merupakan legalitas formal kalau istilah dalam hukum. Ini adalah merupakan landasan berpijak yang terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 165. Berikut ini saya tampilkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Jadi ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Ada kebolehan, kemaslahatan, penuhi transaksi, kerja keras, jauhi gharar, tidak sumpah, jujur amanah, kemudahan, tidak menzolimi, tidak intervensi lain, prioritas yang pokok, kebolehan. Jadi ini putaran-putaran prinsip ya yang ada dalam prinsip-prinsip fikih muamalah. Nah, bagaimana hubungan fikih muamalah dengan ekonomi Islam? Nah, dewasa ini terjadi pergeseran ya. Terjadi pergeseran cara pandang dari muamalat menjadi ekonomi Islam. Padahal subjek kedua bidang ini berpangkal dari dua subjek materi. Muamalat bertitik tolak dari pandangan dunia dan nilai yang diimplementasikan untuk penataan hak-hak kebendaan, perikatan dalam lingkungan publik. Ia dapat disebut sebagai hukum ekonomi, sementara itu ekonomi bertitik tolak dari pemenuhan kebutuhan terhadap benda dan jasa sebagai barang yang dapat diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bisri ya dalam satu kajiannya. Aplikasi fikih muamalah. Jadi fikih muamalah ini sebagai pedoman praktik dalam ekonomi Islam ya, dan juga sebagai etika bisnis Islam, kemudian juga sebagai kajian keilmuan ekonomi Islam. Jadi semua itu adalah merupakan bagian dari kalau kita boleh katakan sebagai ilmu ekonomi syariah ya. Jadi ilmu ekonomi syariah salah satu bagian itu adalah fikih muamalah. Di sini sudah kita lihat bagaimana segitiganya dijelaskan sebagai pedoman praktik ekonomi Islam, kemudian etika bisnis ekonomi Islam, kemudian ekonomi kajian keilmuan ekonomi Islam. Baiklah, berikut ini adalah slide tentang riba. Riba itu pengertiannya adalah tambahan atau al-ziyadah, kemudian berkembang atau al-numu, ada membesar atau al-ulu, atau ada yang meningkat atau al-irtifa. Jadi memang beberapa kriteria sudah masuk di sini ya. Dan kemudian secara konsep riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dalam bahasa Inggris sebagai usury dengan arti tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak.
Selanjutnya, riba itu adalah akibat hutang piutang. Ya, bisa terjadi karena akibat hutang piutang, itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Kemudian ada juga riba akibat jual beli, terjadi markup harga yang sangat luar biasa. Itu semua masuk dalam kategori sebagai riba. Jadi riba penyebabnya karena ini ya, karena hutang piutang dan akibat dari jual beli yang dilakukan oleh seseorang. Riba akibat hutang piutang disebut riba qard atau nasi'ah, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu sangat jelas dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan buat kita dalam menilai seperti apa itu riba. Seperti apa riba akibat jual beli? Disebut riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hadis Ubadah bin Samit disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Harus sama beratnya dan harus diserah terimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara akuntan juga. Jadi ini sangat jelas terlihat bahwa seperti ini gambarannya. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda harus ada ekivalen ya, sejenis ya, harus ada persamaan barang satu dengan barang yang lain. Kalau misalnya berlainan jenis, silakan dijual ya secara akuntan, terserah seperti apa nanti oleh Anda sekalian. Baiklah, kita lihat bagaimana latar belakang sampai diharamkannya riba. Yang pertama, riba akan mencetak manusia yang tidak mau berusaha dan bekerja keras. Kemudian yang kedua, riba adalah usaha cuma-cuma. Yang ketiga, riba menanamkan kedengkian ke dalam hati orang-orang fakir atas orang-orang kaya, melahirkan permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan, menyulut percekcokan dan perselisihan di antara manusia. Keempat, riba akan meretakkan jalinan silaturahmi manusia. Yang kelima, yang terakhir, riba akan menghancurkan harga manusia dan melahirkan perselisihan di antara mereka selain akan memonopoli perekonomian masyarakat. Jadi begitu hebatnya ya, sehingga riba itu diharamkan dalam Islam. Nah, bagaimana aplikasi riba pada zaman jahiliyah, pada masa zaman kebodohan yang lalu? Jadi riba ini bukan saja terjadi pada zaman sekarang, itu awal-awalnya sudah terjadi ya. Pada masa jahiliyah, riba memiliki beberapa bentuk aplikatif. Di antaranya adalah riba pinjaman, yakni yang direfleksikan dalam satu kaidah di masa jahiliyah, tangguhkanlah hutangku, aku akan menambahnya. Jadi kata-kata seperti ini sering timbul pada masa itu. Kemudian pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya. Hutang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan atau kredit bulan. Dan ini memang sudah terjadi pada zaman sekarang, bukan pada zaman jahiliyah saja. Dan ini tentunya kita harus terhindar dari riba. Demikianlah materi tentang fikih muamalah, dasar-dasarnya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi akan bermanfaat buat kita semua. Demikianlah bahan untuk sesi pertama dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat belajar.